Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, saya Gina Arifah Raisa Mujahidah dengan NIM 12060000066 dan teman saya Gina Fauziah Muti dengan NIM 12060000067 akan mempresentasikan materi dari chapter 13 dengan judul Neo-Behaviorisme. Yang pertama, ada positivisme. Apa itu positivisme? Auguste Comte berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Menurut Comte, teori sains dapat disusun mulai dari tingkat yang sederhana dan universal yang selanjutnya sampai kepada tahapan yang lebih kompleks dan terbatas. Dalam bidang ilmu sosiologi, antropologi, dan bidang ilmu sosial lainnya, istilah positivisme sangat berkaitan erat dengan istilah naturalisme dan dapat dirunut asalnya ke pemikiran Auguste Comte pada abad ke-19. Selanjutnya, ada logical positivisme. Logical positivisme adalah nama yang diberikan untuk pandangan sains yang dikembangkan oleh sekelompok filsuf di Wina sekitar tahun 1924, yang menyatakan bahwa rumusan teoritis harus bersumber dari pengamatan empiris dan dapat menjelaskan fakta-fakta empiris. Logical positivisme meyakini ada dua sains. Yang pertama, sains empirik, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan fakta-fakta empiris. Yang kedua, ada sains teoritis, yaitu penjelasan-penjelasan rasio terhadap hasil pengamatan. Neo-behaviorisme ini juga dilandasi dengan operasionalisme. Operasionalisme berarti konsep-konsep psikologis yang dianggap abstrak pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator perilaku yang bisa diamati dan disebut dengan definisi operasional. Definisi operasional berfungsi untuk menjembatani antara konsep teoritis yang bersifat abstrak dengan realitas yang bisa diamati secara objektif. Nah, jadi neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivisme. Adapun tokoh-tokoh dalam neo-behaviorisme. Yang pertama, ada Clark Hull, yaitu pada tahun 1884 sampai 1952. Yang kedua, ada Skinner, yaitu pada tahun 1904 sampai 1990. Yang ketiga ada Edwin Ray, yaitu pada tahun 1986 sampai 1959. Yang terakhir ada Edward Pullman, yaitu pada tahun 1886 sampai 1959. Clark Leonard Hull lahir di Akron, New York, Amerika pada 24 Mei 1884 dan meninggal di New Haven, Connecticut, Amerika pada 10 Mei 1952. Hull melanjutkan studinya ke Universitas Michigan di Ann Arbor hingga memperoleh bachelor dan gelar master. Kemudian, Hull beralih ke psikologi dan menerima gelar PhD psikologi dari Universitas Wisconsin-Madison. Teori deduktif hipotetiko Hull. Nah, Hull dan murid-muridnya adalah psikologi pertama dan mungkin terakhir yang mencoba menciptakan teori pembelajaran hipotesis deduktif. Hull pertama kali mereview penelitian yang telah dilakukan pada pembelajaran. Kemudian, ia merangkum penelitian itu dalam bentuk pernyataan umum atau postulat. Nah, jadi apa sih arti dari hipotetiko deduktif teori? Nah, artinya adalah teori belajar yang dikembangkan Hull dengan menggunakan metode deduktif. Hull percaya bahwa pengembangan ilmu psikologi harus didasarkan pada teori dan tidak semata-mata berdasarkan fenomena individual atau induktif. Nah, teori ini terdiri dari beberapa postulat yang menjelaskan pemikirannya terhadap aktivitas otak, reinforcement, habit, reaksi, potensial, dan lain sebagainya. Sumbangan utama Hull adalah pada ketajaman teorinya yang detail.
ditunjang dengan hasil-hasil eksperimen yang cermat dan ekstensif. Akibatnya, ide Hull banyak dirujuk oleh para ahli behavioristik lainnya dan dikembangkan. Nah, sepanjang karirnya, Hull itu mengembangkan ide di berbagai bidang psikologi, terutama psikologi belajar, hipnotis, dan teknik sugesti. Nah, metode yang paling sering digunakan adalah eksperimental laboratorium. Nah, Hull juga memiliki prinsip-prinsip utama dalam teorinya. Yang pertama, ada reinforcement, adalah faktor penting dalam pembelajaran yang harus ada. Namun, fungsi reinforcement bagi Hull lebih sebagai drive reduction daripada satisfying factor. Yang kedua, dalam pembelajaran hubungan S-R perlu dikaji adalah peranan dari intervening variable atau yang juga dikenal sebagai unsur O atau organisme. Faktor O adalah kondisi internal dan sesuatu yang disimpulkan atau inferred. Efeknya dapat dilihat pada faktor E yang berupa output. Karena pandangan ini Hull dikritik karena bukan behaviorisme sejati. Yang ketiga, proses belajar baru terjadi setelah keseimbangan biologis terjadi. Di sini tampak pengaruh teori Darwin yang mementingkan adaptasi biologis organisme. Selanjutnya ada Hull Influence. Nah, pada tahun 1945, Hull itu dianugerahi medali Warren yang bergengsi oleh Society of Experimental Psychologists. Nah, setelah kematian Hull pada tahun 1952, salah satu mantan muridnya, Kenneth, menjadi juru bicara utama untuk teorinya Spence 1956-1960. Perluasan dan modifikasi Spence yang dibuat dalam teori Hull begitu substansial, sehingga teori tersebut kemudian dikenal sebagai teori Hull-Spence. Begitu suksesnya Spence dalam mengabdikan teori Hull sehingga sebuah penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 1960-an, Spence adalah psikolog yang paling banyak dikutip dalam jurnal psikologi eksperimental. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga, teori Hull sebagian besar telah digantikan dengan tujuan pengembangan hipotesis yang dirancang untuk menjelaskan fenomena tertentu. Selanjutnya, ada tokoh B.F. Skinner. B.F. Skinner lahir di Pennsylvania pada tanggal 20 Maret 1904 dan ia meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Pada tahun 1930, Skinner mendapat gelar PhD dalam ilmu mengenai operant conditioning. Nah, pada tahun 1938, ketika ia di Minnesota, Skinner menerbitkan The Behavior of Organism yang menjadikannya sebagai psikolog eksperimental nasional terkemuka. Prinsip Skinner. Yang pertama, menurut Skinner, untuk mempelajari perilaku harus peristiwa yang dapat diamati. Proses ini sejalan dengan apa yang diyakini oleh para penganut positivisme, bahwa pengetahuan yang layak diterima adalah pengetahuan yang didasarkan pada pembuktian melalui fakta-fakta yang dapat diamati secara empiris. Yang selanjutnya, Skinner dan pengikutnya telah menerapkan prinsip-prinsip modifikasi perilaku untuk membantu individu, mulai dari masalah psikosis, merokok, kecanduan narkoba, keterbelakangan mental, kenakalan remaja, gangguan bicara, rasa malu, fobia, obesitas, dan disfungsi seksual. Nah, fokus penelitian Skinner adalah pada bagaimana menggambarkan perilaku yang dapat diamati dengan melihat hubungan fungsional antara stimulus yang dikendalikan oleh peneliti dan respon yang ditunjukkan oleh subjek penelitian. Yang terakhir, Skinner menolak dan tidak meyakini adanya proses mental ataupun proses psikologis yang menjembatani antara stimulus dan respon. Skinner bahkan menyatakan bahwa spekulasi mengenai adanya proses mental yang tidak bisa diamati merupakan penjelasan fiksi. Kemudian, ada dua teori yang dicetuskan oleh Skinner. Yang pertama ada operant conditioning.
Nah, di sini Skinner mempunyai pandangan bahwa tidak semua perilaku terbentuk tanpa sengaja melalui proses classical conditioning. Kebanyakan perilaku justru terbentuk secara sengaja sebagai upaya manusia untuk mempengaruhi lingkungannya. Pandangan Skinner tersebut dipengaruhi oleh Thorndike yang dikenal dengan law efeknya. Operan conditioning Skinner bukan hanya dapat meningkatkan kemungkinan munculnya suatu perilaku, tetapi juga dapat meningkatkan frekuensi kemunculan suatu perilaku. Nah, terdapat 4 prinsip dalam operan conditioning. Yang pertama, ada positive reinforcement. Contohnya, yaitu pada saat kita memberikan pujian kepada anak, maka anak akan tersenyum. Jadi, pujian di sini sebagai positive reinforcement dan senyum anak sebagai respon yang diharapkan. Yang kedua ada negative reinforcement. Contohnya, berhenti menegur ketika anak menunjukkan perilaku kooperatif. Jadi, berhenti menegur di sini sebagai negative reinforcement dan ketika anak melakukan perilaku kooperatif, di sini menunjukkan proses respon yang diharapkan. Yang ketiga ada punishment. Contohnya, memberikan teguran terhadap anak yang berkata kasar. Yang terakhir ada extension. Contohnya, mengabaikan anak yang mengerengek meminta mainan. Dalam teori Skinner yang terakhir yaitu ada schedule of reinforcement. Nah, dalam teori ini Skinner melakukan penelitian menggunakan seekor tikus yang ditempatkan pada sebuah kotak yang kemudian disebut dengan Skinner's box. Tokoh selanjutnya adalah Edward Chase Tolman. Edward Chase Tolman 1886 sampai 1959 lahir di West Newton, Massachusetts, putra seorang pengusaha yang merupakan anggota lulusan pertama kelas dari Institut Teknologi Massachusetts, MIT, dan kemudian menjadi anggota dewan pengawasnya. Ayah Tolman didorong oleh istrinya yang dulu dibesarkan dalam agama Quaker, memiliki minat yang kuat dalam reformasi sosial. Edward Chase Tolman adalah seorang psikolog Amerika yang membuat kontribusi signifikan terhadap studi belajar dan motivasi. Tolman meninggal pada tahun 1959. Tolman memperoleh gelar MA tahun 1912 dan PhD tahun 1915 di Universitas Harvard pada bidang psikologi. Teori Tolman. Yang pertama ada pervasive behaviorism. Pada awal 1920-an, ada dua penjelasan dominan tentang pembelajaran. Yang pertama, penjelasan Watson dalam kaitannya dengan prinsip asosiatif seperti kedekatan dan frekuensi, dan yang kedua, penjelasan Thorndike yang menekankan pada hukum akibat. Nah, teori Tolman dikenal sebagai pervasive behaviorism karena mencoba untuk menjelaskan goals atau tujuan mengarah pada perilaku atau pervasive behavior. Ia terkenal dengan contoh mencari perilaku sampai makanan ditemukan. Oleh karena itu, nampak as if, yang artinya seolah-olah, perilakunya adalah goal-directed atau pervasive. Dalam hal ini, ada persamaan antara Guthrie dan Tolman. Menurut Guthrie, perilaku tetap berlaku sepanjang pemeliharaan stimulus disajikan oleh beberapa status kebutuhan atau needs. Sedangkan menurut Tolman, perilaku as if merupakan goal diarahkan sepanjang organisme sedang mencari-cari sesuatu yang ada di lingkungannya. Penggunaan variabel interpening. Tolman tidak konsisten menggunakan konsep mentalistik hanya sebagai deskripsi perilaku. Pada tahun 1925, dia mengacu pada tujuan dan kognisi baik sebagai deskripsi dan penentu perilaku. Menurut Tolman, ketika kita belajar, kita menganalisa situasi. Term understanding selalu ada hubungannya dengan Tolman sebagaimana para behaviorist.
Dalam situasi problem solving, kita belajar untuk memperoleh cara yang paling praktis. Kita belajar untuk mengharapkan terjadinya peristiwa tertentu mengikuti peristiwa yang lain. Seekor binatang mengharapkan jika ia pergi ke suatu tempat tertentu, maka ia akan menemukan reinforcer tertentu. Menurut para ahli teori SR, bahwa merubah reinforcer dalam teori belajar tidak akan mengganggu perilaku sepanjang kuantitas reinforcement tidak diubah secara drastis. Sedangkan menurut Tolman, ia memprediksikan jika reinforcement dirubah, perilaku akan terganggu, karena reinforcement ekspektansi merupakan bagian dari apa yang diharapkan. Tolman's influence atau pengaruh Tolmans. Ketika kita mencari kontribusi Tolman terhadap teori belajar, maka akan kita dapatkan penemuan tunggalnya tentang latent learning. Kontribusi terbesar Tolman terletak tak sebanyak dalam penemuan penelitian yang spesifik dan lebih memerankan tugasnya melawan behaviorist Hull, di mana Hull dan teman-temannya mampu menolak pendapat psikologi Gestalt dan Piaget yang terjadi perbedaan keduanya pada metodologi dan subjek bersifat eksperimen. Tolman merupakan penengah bagi para behaviorist SR dengan para psikolog yang memandang belajar sebagai proses kognitif. Alda Smith, 1982, meringkas teori penting Tolman sebagai berikut. Dalam mengadopsi dan mengadaptasi konsep tujuan dan kognisi, Tolman membantu melestarikan dan membentuk tradisi psikologi kognitif selama waktu itu hampir terhalang oleh naiknya behaviorisme klasik. Dia mampu melakukannya dengan mendemonstrasikan bahwa konsep seperti itu sesuai dengan behaviorisme dari variasi yang lebih canggih. Tolman tentang penguatan. Tolman tidak percaya bahwa belajar adalah proses otomatis yang didasarkan pada kedekatan dan frekuensi, juga bukan hasil dari penguatan yang menyenangkan keadaan. Lalu tokoh neo-behaviorisme selanjutnya ada Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie 1886 sampai 1959, lahir di Lincoln, Nebraska, anak ke-1 dari 5 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pemilik toko piano di mana dia menjual sepeda dan furniture. Ibunya sudah menjadi guru jauh sebelum ia menikah. Karya inti Guthrie, The Psychology of Learning, dipublikasikan pada 1935 dan direvisi pada 1952. Tulisannya non-teknik, humoris, dan diisi dengan banyak anekdot homespun. Dia sangat percaya bahwa teori ilmiah apapun, termasuk miliknya sendiri, harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh para sarjana. Edwin Ray Guthrie adalah ahli matematika, filsuf, dan psikolog Amerika yang mengembangkan teori-teori penting untuk tradisi perilaku abad ke-20. Antara lain, proposal Guthrie berdampak pada teori belajar dan intervensi untuk modifikasi kebiasaan. Teori belajar Edwin Ray Guthrie secara eksplisit tentang esensi belajar menurut Guthrie yang dikutip oleh Sumdi Suryabrata, bahwasannya belajar adalah sifat yang tumbuh dari jiwa manusia. Lebih jauh dikatakan bahwa keinginan setiap manusia untuk belajar dengan cara yang berbeda-beda dari sesuatu yang pernah terjadi adalah untuk menjawabnya di kemudian hari, dan ini merupakan ciri makhluk hidup yang sehat yang dibekali pikiran. Teori belajar yang dikembangkan Guthrie cenderung meniru teori yang telah dikembangkan sebelumnya, yaitu teori conditioning oleh Thorndike, Skinner, dan Pavlov. Kemudian pendekatan yang dipakai adalah one law of learning dan one trial learning. Apa itu one trial learning? Guthrie menerima hukum kedekatan Aristoteles dan hukum frekuensi. Akal sehat menyatakan bahwa latihan membuat sempurna, yaitu semakin banyak kita mengerjakan suatu tugas seperti memasak, bermain sepeda, belajar mengendarai sepeda,
semakin baik kita jadinya. Guthrie berkesimpulan bahwa belajar merupakan hasil dari sebuah kontinuitas antara struktur, stimuli, dan respon belajar. Dari segi hasil dari stimuli dan respon membentuk sebuah hubungan atau asosiasi yang menimbulkan pengaruh sangat kuat munculnya sebuah respon. Forgetting. Melupakan bukanlah pemudaran pasif asosiasi stimulus-respon kontingen pada selang waktu, tetapi membutuhkan active unlearning yang terdiri dari belajar melakukan sesuatu yang lain dalam situasi tersebut. Menurut Guthrie, faktor lupa terjadi ketika adanya alternatif respon yang ada pada struktur stimuli. Setelah sebuah struktur stimuli dihasilkan oleh alternatif respon, maka struktur tersebut akan cenderung membawa respon baru yang menghambat. Oleh sebab itu, melibatkan new learning atau pembelajaran yang baru. Belajar yang dilakukan akan dipengaruhi oleh new learning, misalnya seseorang ketika diperintahkan untuk mempelajari bahasa, lalu mempelajari matematika, kemudian dites kembali dengan bahasa, sementara orang lain hanya disuruh mempelajari matematika, setelah itu juga dites lagi tentang bahasa, maka orang pertama yang dites tentang bahasa dan matematika akan mengingat lebih sedikit tentang bahasa jika dibandingkan dengan orang kedua yang hanya mempelajari sesuatu yang baru, yaitu tugas matematika akan menghambat sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tugas bahasa. The formalization of Guthrie theory. Bagi Guthrie, drive memberikan rangsangan pemeliharaan yang menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Memelihara rangsangan bisa internal, misalnya rasa lapar, atau eksternal, misalnya suara keras. Kontribusi teori Guthrie. Guthrie adalah sosok yang unik dalam pendiriannya, bahwa pembelajaran diakibatkan dari hubungan antara stimuli dan respon, dan dari hubungan itu sendiri. Bahkan pengamat pertama terhadap teori pembelajaran menegaskan bahwa pendekatan gabungan sederhana dari Guthrie dapat menyumbangkan seluruh fenomena dasar yang ditempatkan dalam analisis Skinner dan Hull. Yang nampak terbesar keilmiahannya adalah bahwa Guthrie mampu menjelaskan pembelajaran, perbedaan, dan generalisasi dengan analisis sederhana, sedangkan teori-teori lainnya melakukan pendekatan mengenai permasalahan ini dengan lebih kompleks. Lalu kita masuk ke bagian terakhir, yaitu behaviorism today. Merek behaviorisme Tolman dengan penekanannya pada perilaku, bertujuan, dan konstruksi mental bahkan dapat dilihat sebagai pelopor psikologi kognitif saat ini. Pengaruh Skinner tetap kuat. Pada tahun 1974, Skinner menulis tentang behaviorisme yang berusaha untuk memperbaiki 20 kesalahpahaman tentang behaviorisme. Dalam buku ini, Skinner menelusuri sejumlah kesalahpahaman ini ke tulisan-tulisan awal Watson. Misalnya, ketergantungan Watson pada perilaku refleksif dan penyangkalannya terhadap pentingnya dukungan genetik. Posisi Skinner memperbaiki kedua kesalahan tersebut. Skinner juga menunjukkan bahwa dia tidak menyangkal apa yang disebut proses mental, tetapi percaya bahwa pada akhirnya mereka akan dijelaskan sebagai label verbal yang kita lampirkan pada proses tubuh tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian atau kekeliruan dalam isi materi. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian yang mendengar maupun bagi kita yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.